Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Nama Sedaya. Kaulah muda, sahabat milenial, sahabatku para penggiat spiritual, para sesepuh, para guru, pandita yang saya hormati. Hari ini kembali saya ingin berbagi sama kalian, berbagi tentang yang namanya ngodak. Nah, apa itu ngodak itu? Ngodak adalah sebuah kata yang artinya odak. Odak adalah bedak. Kalau di Bali bilang boreh. Nah, bedak untuk membedaki, morehin. Nah, dari kata itulah yang namanya kata ngodak. Di sini sahabat milenial, saya ajak untuk kembali bagaimana proses ngodak itu. Sahabat, kita kembali di era tahun 70-an ke belakang, di mana si kecil aku pada waktu itu sangat suka sekali ingin tahu apa sih ngodak itu, apa yang dikerjakan para tetua, para sesepuh kita zaman dahulu. Aku duduk di samping pada waktu itu. Ternyata ngodak boreh itu diambil dari mayat, tulang-tulang mayat yang ada di kuburan. Sesepuh kita, para pengelisir kita melalui suatu proses sakral dengan bentuk yang sangat-sangat sakral sekali, mendatangi sebuah kuburan, di mana di sana tempat kuburan itu berstananya Betari Durga. Nah, di sanalah kita memohon pada Betari Durga untuk berkenaan beliau memberikan tulang belulang manusia untuk diangkit, digali kembali. Kemudian sahabatku, setelah kita memohon pada Betari Durga, Durga Berawi, kembali disakralkan, dibersihkan tulang belulang itu, diprayasite, dibiokonin, kemudian diulap kembali, dibersihkan menjadi barang benda yang sangat bersih. Selanjutnya sahabat, tulang-tulang itu dibakar dengan api. Itu juga melalui suatu proses pembakaran. Tulang-tulang itu akhirnya hancur menjadi debu-debu. Nah, debu-debu itu dikumpulin sahabat, dikumpulin, kemudian dijadikan satu, diisi air suci, kemudian diulek. Akhirnya debu itu menjadi hancur. Nah, setelah debu itu hancur dan halus, kemudian diisilah lem. Nah, lem itu apa? Getah dari pohon. Kemudian tulang-tulang itu diulek, dibersihkan, dihaluskan, kemudian diisi lem. Nah, itulah sarana dulu untuk menghaluskan sebuah topeng, menutup pori-pori kayu itu dengan tulang-tulang yang sudah dihancurkan tadi itu. Ya, mungkin sekarang disebut dengan pelamir. Dihancurkan, diolesi. Semua pori-pori seluruh topeng-topeng itu dihalusi dengan dedak-dedak boreh-boreh yang tadi itu, yang namanya ngodak. Itu namanya boreh. Nah, setelah dihaluskan, ditunggu sampai kering, kemudian dihaluskan kembali dengan apa sahabatku?
Aku tertegun pada waktu itu, waktu semasih aku kecil. Aku melihat dipakai sebuah bambu yang kering. Nah, bambu yang kering memanjang itu disikatkan pada dedak-dedak itu. Sampai ditekan, sampai halus, kemudian halus sekali. Setelah semua halus, setelah semua kering dan lain sebagainya, kemudian baru diwarnai. Nah, warna-warna itu pun dari alam semua. Ada warna dari bebatuan, ada warna dari getah pohon, ada warna dari dedaunan. Itu semua dari alam, sahabatku. Warna merah dari batu, kemudian dicampur dengan getah-getah pohon itu, dioleskanlah kembali ke topeng itu. Kemudian berwarna merah. Ada yang putih juga, warna putih dari bebatuan, dioleskan kembali pada topeng itu, diisi getah, ditunggu sampai kering. Nah, kalau dulu tidak ada yang namanya prade, tidak ada yang namanya emas untuk dioleskan, cukup dengan warna kuning keemasan. Itu pun penglisir kita tahu di mana warna-warna itu ada. Dan dicampur dengan getah, dioleskan kembali. Setelah semua dioleskan, warna hitam, merah, kuning, putih, dan lain sebagainya, kemudian dihaluskan dengan bambu kembali, sahabat. Dihaluskan dengan bambu. Setelah dihaluskan dengan bambu yang kering itu, kemudian dihaluskan kembali dengan permata. Jadi batu permata. Batu permata itu yang sangat besar, mungkin sebesar ini ya. Jadi agak tipis dia. Batu permata itu digosok-gosokkan ke pererai itu, ke topeng itu. Kemudian akan menjadi halus, sahabatku. Nah, dari proses itu, dari tulang belulang hingga ke getah, hingga ke warna-warna alam, baik batu, pohon, daun, dan sebagainya, hingga dihaluskan dengan bambu, kemudian dihaluskan lagi dengan permata. Nah, menjadilah barang yang sangat halus dan sangat bagus sekali, sahabat, pada waktu itu. Itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Itu perlu waktu yang sangat lama untuk menjadikan sebuah topeng yang sangat sempurna, sahabat. Kemudian selesailah topeng itu dengan proses yang sangat sakral. Dan sekarang bagaimana? Sekarang semua serba instan. Baik pelamir, baik cat, baik amplas, baik itu namanya clear, baik warna emas, prade gede, dan lain sebagainya, sudah tersedia. Tinggal kita meletakkan di sudut mana yang harus diletakkan warna-warna itu, hingga sampai ke clear, sampai clear untuk finishing yang terakhir. Jadi kelihatan topeng itu sangat halus. Itu pun tidak lama, sahabat. Itu hanya mungkin 1 sampai 6 hari sudah selesai dari awal sampai akhir. Kalau proses yang dahulu kala itu memerlukan sampai bulanan, menunggu kering, pakai segala proses itu sampai berbulan-bulan, baru barang itu selesai, topeng itu selesai. Sahabat, bagaimana proses ngodak itu? Mengawali proses ngodak adalah, pertama ada proses yang namanya punggal, memotong. Kepala dengan badan topeng itu dipotong, dipisahkan. Dengan apa? Dengan pisau
yang namanya sudemale. Dipotong simbolik 3 kali, kemudian talinya dibuka dengan upacara ritual yang telah disesuaikan. Nah, setelah itu dipotong kepala dengan badannya, kemudian distanakanlah rohnya beliau itu ke tempat suci yang namanya Sanggar Agung. Di sana adalah simbolik daripada Sanggar Agung itulah Daksine. Nah, di Daksine itulah roh daripada topeng tadi itu distanakan. Nah, di sini dipercaya bahwa topeng yang dipotong tadi itu sudah berpindah roh. Sekarang topeng yang sekarang kita perbaiki itulah sudah tidak ada rohnya. Nah, baru proses ngodak ngamplas sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah itu selesai semuanya, semua sudah selesai sampai ngamplas dan lain sebagainya sampai finishing. Kemudian topeng dan badan itu kembali disatukan yang namanya ngatep. Nah, ngatep itulah menyatukan antara kepala dan badan yang namanya ngatep. Kemudian ada processing seremoni, ada processing upacara lagi. Di sana adalah memanggil rohnya beliau, memindahkan rohnya beliau, ngulap, kemudian meletakkan kekerap. Kekerap adalah rajah. Itulah untuk melindungi teman-teman kita, para pergina penari atau yang tren dan sebagainya. Nah, itulah nantinya yang melindungi dengan memecut dia dengan kekerap itu. Akhirnya dia akan sadar kembali. Itu kegunaan daripada kekerap itu. Kemudian proses selanjutnya adalah ngulap. Setelah ngulap, kita pasupati, kita hidupkan kembali. Setelah dipasupati, kita pas kembali, kita bersihkan kembali. Setelah dibersihkan kembali, kemudian kita stanakan, sahabatku. Nah, sahabatku, inilah videoku. Aku ingin berbagi dengan kalian. Jayatir jaya para sara sunu satyam berdayam ayo wardi aso wardi pratnyang sukasyam dharma stana. Sahabat, sebelum kita melaksanakan pengoda, awalnya kita harus punggal, gitu, memotong antara badan barong dengan kepala barong. Nah, kemudian kita membersihkan semuanya biar tidak ada celah-celah dan menjadi halus. Nah, itu awal yang harus kita lakukan. Namanya ngamplas. Hari ini saya ketuang ayah ngodak barong. Inilah ciri khas Jemberana. Inilah bentuk pererai muka barong Jemberana. Pererai topeng barong di negara lah monjong, ya, giginya agak tongos. Nah, itulah ciri khas barong negara. Nah, kemudian kita bersihkan, kita amplas. Di sini kelihatan bagaimana tetua-tetua kita, pengelisir kita dulu itu memperbaiki barong itu. Masih tersisa warna-warna putih, itu adalah pembakaran dari tulang manusia dulu yang dipakai untuk melaburi, untuk membersihkan celah-celah yang ada dalam kayu-kayu topeng itu. Itu namanya wadak, itu namanya boreh, sahabat. Nah, kita bersihkan dengan amplas-amplas halus. Nah, kemudian kita dasari dengan warna putih. Nah, kalau dulu, masih saya kecil dulu, saya lihat
mereka pakai warna alam, warna putih dari bebatuan. Nah, misalnya dilekatkan, kemudian didasari dengan warna alam, kemudian diwarnai dengan warna merah. Itu pun warna asli. Nah, kalau sekarang kita pakai warna cat yang ada mereknya, yang halus. Nah, kita pakai itu sekarang untuk mewarnai sebuah topeng. Nah, cat-cat itu kita campur sedemikian rupa hingga kelihatan cat itu akan lebih nyaman kita lihat, lebih hidup kita lihat. Nah, semua topeng didasari dengan warna putih, kemudian didasari dengan warna merah. Nah, di sini kita mengecatnya warna merah yang sudah dicampur. Nah, selanjutnya kita akan menggambar, jadi meletakkan warna-warna antara gelap dan terang. Jadi kita meletakkan warna-warna keemas-emasan yang namanya perada. Nah, kemudian ada perak yang diisi dengan perada gede namanya, itu seperti emas. Nah, kita lekatkan di sana. Kemudian setelahnya kita finishing, kita berikan warna clear. Jadi kita clear semuanya, sahabat. Nah, barong itu memerlukan satu namanya tudung, yang namanya kalau lazim di Bali dibilang kekerap. Nah, di sini kami membuat kekerap Triwikrama, jadi pemurtian ide Sang Hyang Wisnu, Dewa Wisnu, di saat beliau sudah murka, jadi berbentuk besar sekali. Inilah Triwikrama. Nah, tedung ini dipakai sebagai menjaga untuk pementasan. Sahabat, inilah seorang ibu masyarakat di desa menyerahkan rambutnya untuk diserahkan sebagai bulu jenggot, bulu cerawis beliau. Dipercaya bahwa dengan menyerahkan ini beliau akan dilindungi, bahkan diberi berkah oleh beliau, sahabatku. Hari ini beliau sesunan di sini menginginkan rambut, jadi untuk cerawis jenggotnya beliau. Nah, ini kebetulan ada damu hide namanya Putu Asri. Nah, Putu Asri ngaturang rambut dipakai untuk cerawis untuk jenggot. Sahabat, kita potong, kita minta. Oke. Boleh. Semua banget. Sahabat, udah selesai. Nah, inilah rambutnya. Nah, setelah semua selesai, semua siap, ready, bulu dipasang, kemudian ukir-ukiran, jadi badong, kerudung ungkur, sayap, namanya sayap-sayap yang ada di samping itu semua dipasang. Kemudian baru yang namanya upacara ngatep adalah menyatukan badan dengan kepala, dan selesai. Kemudian dilanjutkan dengan upacara pemelaspas, pemasopati, bahkan ngelinggihan. Sahabat, tadi kalian lihat bagaimana aku bekerja dari awal sampai akhir, sampai beliau meminta bulu untuk cerawisnya, untuk jenggotnya beliau. Lazim di Bali, apabila ada acara ngodak, beramai-ramai orang datang untuk menyerahkan rambutnya. Karena dipercaya dengan menyerahkan rambut itu berarti bakti sama sesuhunan sama dewa yang berstana di topeng itu, di barong itu. Meyakini bahwa itu akan dapat anugerah, dapat perlindungan dari beliau. Itu sahabatku. Selanjutnya sahabat, bagaimana? Aku ingin berbagi dengan kalian. Pada waktu aku menjalankan upacara melaspas masopati, ternyata ada yang datang dan tren. Bahkan aku didatangi oleh beliau.
tentang apa? Kita tunggu video selanjutnya. Aku ingin berbagi. Aku ingin pulang, sahabatku. Aku ingin istirahat. Om Santi, Santi, Santi.